Dunia kini diliputi konflik yang tak kunjung reda. Geopolitik yang rapuh terus menyalakan bara permusuhan. Peringatan perang menggema dari Eropa, Amerika hingga Asia, seolah pertanda gelap bahwa badai sejarah kembali datang mengancam. Belakangan, hubungan Iran dan Israel menjadi epicentrum ketegangan global. Serangan dan ancaman saling berbalas, ditambah Amerika Serikat turun tangan. Bara konflik kian membara. Bayang-bayang penggunaan senjata nuklir pun mulai terdengar. Pertanda bencana besar bisa pecah kapan saja. Namun, di balik ancaman nuklir yang mengerikan, muncul satu pertanyaan mendasar. Dari mana semua ini bermula? Bagaimana manusia bisa menciptakan alat pemusnah yang mampu mengakhiri peradabannya sendiri? Juli 16 1945, pukul 5.30 dini hari waktu New Mexico, Amerika Serikat. Seorang penjaga hutan di Taman Nasional White Sands melihat kilatan cahaya yang menyilaukan diikuti gumpalan asap hitam dari arah timur. Hal serupa juga diutarakan seorang pilot yang terbang di ketinggian sekitar 3 km di langit Albuquerque, New Mexico. Kokpit pesawatnya diterangi cahaya bagaikan matahari terbit dari arah selatan. Saat ia menghubungi pengendali lalu lintas udara, mereka hanya menjawab, "Jangan terbang ke arah selatan." Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah Amerika Serikat memilih bungkam, setidaknya hingga beberapa minggu kemudian. 6 dan 9 Agustus 1945, dua ledakan dahsyat mengguncang bagian lain belahan bumi. Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak setelah dijatuhi bom atom dari pesawat B-29 Amerika Serikat. Guncangannya bukan hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga peta perpolitikan dunia. Jepang menyerah, Perang Dunia II pun berakhir. Fat Man, bom yang meledakkan Nagasaki, memiliki mekanisme yang sama dengan bom yang menyebabkan kilatan misterius di New Mexico beberapa minggu sebelumnya. Keduanya menggunakan bahan peledak plutonium. Tercatat lebih kurang 73.000 orang tewas dalam ledakan di Nagasaki ini. Selubung misteri kejadian 16 Juli 1945 mulai terkuak. Sebuah bom yang dijuluki Gadget menggantung di atas menara setinggi 30 meter. Peledak ini diledakkan dalam uji coba rahasia. Kilatannya membelah langit, shockwave-nya mengguncang bumi, dentumannya terdengar hingga 240 km jauhnya. Awan jamur berwarna-warni setinggi 11 km bertahan selama 7 menit. Pasir di sekitarnya mencair menjadi kaca kehijauan yang disebut Trinitite. Hal itu juga yang menginspirasi nama situs percobaan tersebut, yaitu Trinity Site. Sekitar 200 ilmuwan menyaksikan secara langsung ledakan tersebut dengan menggunakan kacamata hitam gelap. Titik observasi terdekat berjarak 9 km dari titik ledakan. Julius Robert Oppenheimer, fisikawan Amerika Serikat yang memimpin percobaan ini. Momen itu menjadi penentu arah sejarah umat manusia, hingga diabadikan Christopher Nolan dalam film Oppenheimer 2023. Ada rasa sesal yang menghantui Oppenheimer. Ia berharap penggunaan senjata nuklir kelak dilarang. Oktober 1945, saat bertemu Presiden AS Harry S. Truman, Oppenheimer menyampaikan kegelisahannya. Namun ia justru dikecam. Kini kegelisahan Oppenheimer kembali relevan. Ketika ketegangan antara berbagai kekuatan dunia meningkat, risiko perang nuklir tak lagi sekedar kabar. Ironis, senjata yang dahulu mengakhiri perang, kini menjadi ancaman untuk memulai bencana baru di masa depan. Manusia yang akhirnya menjadi korban.